Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan, bersyukur buat kebaikan yang sudah diberikan oleh Tuhan, bahwa pada pagi hari ini saya boleh kembali lagi ada di tempat ini, boleh membagikan kebenaran firman Tuhan kembali di asrama. Sudah hampir 6 bulan saya tidak bersama-sama dengan adik-adik dan teman-teman. Saya bersyukur bahwa Ibu asrama tetap memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan Alkitab kita kemarin yang terambil dari 1 Petrus ayat yang keempat, di pasal yang keempat, ayat 7 sampai yang ke-10. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai ke-11. Ayat 7 sampai ke-11. Kita akan baca secara bergantian. Kaum laki-laki akan membacakan ayat yang ganjil dan kaum perempuan akan membacakan ayat yang genap. Di ayat yang ke-11 nanti kita akan baca secara bersama-sama. Di ayat yang ke-7, namun sebelumnya saya akan membacakan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yakni Hidup Orang Kristen. Yang laki-laki 3, 2, ya. Sudah segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai dirimu dan jaga tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah pertolongan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Bayalah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bersama-sama. Jika ada orang yang berbicara, mereka yang berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, mereka yang melakukannya dengan kekuatan yang menggerakkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Amin. Kita akan melanjutkan kembali tema yang kemarin sempat Ibu asrama bahas, yakni hidup orang Kristen. Masih ada yang ingat kemarin hidup orang Kristen itu yang pertama seperti apa? Menguasai diri, ya. Yang kedua, tenang. Nah, setiap orang ya di luar sana itu mempunyai ciri. Jadi hidup orang itu atau gaya hidup seseorang itu dapat dikatakan sebagai ciri atau indikasi bahwa ini orangnya yang seperti ini, ya. Tingkah lakunya kayak begini, terus gaya hidupnya kayak begitu, ya. Hidup seseorang atau gaya hidup seseorang itu bisa ditentukan lewat ekonomi juga, ya. Jadi kalau misalnya orang ini gaya berpakaiannya seperti ini, oh itu si ini biasa itu dia kayak gitu kalau berpakaian. Dan kalau misalnya cara makan pun, ya, itu bisa jadikan sebuah gaya hidup juga. Atau makan yang sederhana. Jarang orang yang kalau misalnya kaya, ya, punya sesuatu yang bisa dia beli dengan uang, ya. Jarang orang yang mau sederhana. Karena dia punya uang, ya hidupnya mewah, ya. Kita juga bisa membandingkan bahwa dalam setiap perkembangan zaman yang dihadapi kita pada saat hari ini, ya, kita berusaha untuk menyesuaikan bagaimana hidup kita sesuai dengan perkembangan zaman ini. Kita mengikuti, ya. Banyak juga ya, setiap orang di luar sana pasti punya gaya hidupnya masing-masing, sebuah kebiasaan atau hal-hal yang sering dia lakukan, ya. Dan di luar sana juga pun, ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, ya, gaya hidupnya condong juga banyak orang yang tidak percaya Kristus juga baik-baik. Saya lihat rajin menolong orang, rajin memberi, ya. Banyak orang-orang di luar sana juga yang hidupnya nggak kenal Kristus, hidupnya juga baik. Tapi kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita punya ciri khas atau perbedaan lah, setidaknya. Bagaimana sih cara hidup orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Kristus?
dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Ya. Jadi, ciri-ciri gaya hidup orang Kristen menurut 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai yang 11, ya. Setelah dapat menguasai diri dan juga hidupnya tenang, ya. Yang berikutnya adalah saling melayani. Di mana? Di pasal yang ke-9 dan 10. Boleh salah satu membacakannya? Yang ke-9 dan yang 10. Beginilah firman Tuhan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Amin. Nah, jadi di dalam ayat ini berkata bahwa layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, ya. Dan yang di atasnya lagi, kalau kita memberikan sebuah tumpangan, ya, jangan sampai kita sungut-sungut. Jadi hidup orang Kristen itu adalah hidup yang melayani, bukan hidup yang dilayani. Ya, bagaimana Tuhan telah memberikan contoh sendiri kepada kita bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tuhan datang ke dunia ini bukan mau dilayani, disambut segala macam atau disuguhin segala macam atau ini. Bahkan Dia rela membasuh kaki murid-muridnya sendiri dengan tanda hati bahwa Dia pun adalah seorang hamba yang ingin melayani. Jadi kita diberikan contoh atau diberikan contoh terlebih dahulu oleh Tuhan bahwa kita harus saling melayani. Bahwa juga di ayat ini berilah tumpangan seorang akan yang lain, ya, layanilah seorang yang akan lain, di ayat 9 dan 10 ini, ya, itu menjadikan indikasi bahwa hidup jemaat mula-mula itu, ya, mereka hidup secara kebersamaan. Kita sadari juga bahwa pertama kali orang-orang disebut orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya, disebut Kristen, itu sebuah ejekan juga. Ejekan bahwa orang-orang ini kenapa sih dia rela jual hartanya, ya, yang banyak itu demi hidup bersama-sama, ya, demi hidup bersama-sama, bersekutu, percaya kepada Kristus, ngumpul, mereka membagikan apa yang dia punya, membagikan apa yang dia bisa. Ya, orang-orang heran, ini orang-orang kok bisa, ya, dia jual hartanya, dibagikan kepada teman-temannya dia untuk ngumpul bareng-bareng untuk membahas atau bersekutu dalam Kristus. Ya. Dia rela, mereka rela, jemaat-jemaat yang mula-mula ini, ya, membagikan segala sesuatu yang dia punya. Nah, begitupun dengan kita. Tapi kalau kita terkadang ini, ya, ketika ada seseorang datang kepada kita, cenderung kalau kita mengalami kesusahan, kita pasti mikirnya gimana? Aduh, misalnya ada teman saudara atau teman saya datang ke saya dalam posisi susah, gitu kan? Dalam posisi susah, minta tolong hal yang mungkin itu pun kita kesulitan, kita pun pas-pasan. Terkadang juga kita mikir, oh, apakah saya bisa, ya, kalau misalnya saya kasih ke dia, nanti gimana saya besoknya, gimana nanti saya setelahnya, apakah saya bakal cukup, apakah kurang nanti, ya. Jadi ketika seseorang datang kepada kita, cobalah untuk jangan dulu pikirin kurangnya atau lebihnya nanti, ya. Layani dulu sepenuh hati. Layani dulu dengan apa yang kamu bisa, ya. Semuanya kamu berikan. Jadi ada sebuah cerita gini. Ada sebuah pelayan, ya, di hotel. Posisinya pada saat itu sedang hujan lebat. Ada sepasang suami istri sudah tua. Dia ingin menginap di sebuah hotel, ya. Dia ingin menginap di sebuah hotel pada malam hari itu. Karena posisinya sedang hujan, suami istri ini datang ke hotel, dia memesan kamar, dia datang ke meja pelayan itu yang menjaga hotel di situ. Dia bilang pesan 1 kamar, ya, gitu. Tapi kata pelayan ini dibilang, oh, mohon maaf Pak, Bu, kamarnya sudah penuh semua, terisi. Jadi kemungkinan ibu tidak bisa menginap di sini. Tapi si pelayan ini, ya, karena dia posisi sebagai pelayan di situ,
dia mencoba menawarkan kepada si bapak dan ibu ini, sepasang suami istri ini. Dia bilang begini, tapi ada satu kamar ini punya saya. Ya kamarnya nggak bagus-bagus amat, kata dia, nggak bagus-bagus amat. Tapi kalau untuk ibu beristirahat untuk malam ini menghindari hujan, ibu bisa dan bapak memakainya. Ya. Dan setelah dipikir-pikir, daripada kehujanan di luar nggak ada tempat, kedinginan, ya, akhirnya oke lah, disetujui. Menginaplah dia. Tapi ketika sudah keesokan harinya, ya, ketika akan membayar penginapan, si pelayan ini menolak. Menolaknya gimana? Udah nggak apa-apa bu, itu kamar saya nggak bagus-bagus amat ini, udah hitung-hitung saya berbuat baik sama orang. Akhirnya si pasang suami istri ini bilang, wah hati Anda baik sekali, seharusnya Anda bukan jadi pelayan, seharusnya Anda jadi manajer di tempat ini, ya. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya kejadian itu selesai, si pelayan ini sudah nggak ingat bahkan, ya, terus datang sepucuk surat seperti ini. Di surat itu mengajak si pelayan ini untuk pergi ke tempatnya si sepasang suami istri tadi, dan di sana dia diberikan sebuah pekerjaan. Kalau dia datang ke sana, dia jadi si sepasang suami istri ini membangun sebuah hotel, dan di hotel ini dia membutuhkan seorang manajer. Karena si sepasang suami istri ini ingat bahwa ada seorang yang dengan ketulusan hati, ya, pada saat mereka membutuhkan, dia rela memberikan, dia bahkan rela, ya kan itu kamar tidurnya, ya kan, dia rela tidur di tempat lain agar si sepasang suami istri ini bisa mendapatkan tempat. Dan akhirnya si pelayan ini diangkat menjadi manajer di hotel yang sepasang suami istri ini bangun. Ya, jadi ketika kita melayani, jangan kita melayani dengan setengah hati gitu. Jadi apa yang kita punya, ya, apa yang kita punya kasih dulu aja. Masalah untuk kitanya nanti, ya pikirin nanti aja, kita pikirkan. Tapi kalau kita melayani seseorang, teman kita apalagi datang butuh, nangis-nangis katanya, aku lagi dalam masalah nih, orang tuaku begini. Waduh, kita juga pikirkan, saya aja ada masalah, tugas saya banyak kayak gini kan, tambah lagi teman curhat kayak gini, masalah banyak kayak gini kan, ya itu kan, ya banyak juga yang dari kita bilang, itu kan masalah hidupmu, bukan masalah hidup saya, ya kan? Ya selesaikan sendirilah, itu kan masalah hidupmu, yang tahu kamu. Terkadang teman kita pun butuh namanya curhat. Terkadang dia bingung mau cerita ke siapa. Bersyukur kalau ada teman kamu yang bisa cerita tentang kehidupannya, artinya kamu dapat dipercaya oleh teman. Dan kalaupun teman membutuhkan sesuatu, layani dengan sepenuh hati. Nah kemudian, ya, ciri gaya hidup orang Kristen, ya, yang berikutnya adalah perkataannya selalu tentang firman Tuhan. Banyak anak-anak muda kan di sini, semuanya anak-anak muda semua di sini. Kalau kita nongkrong di perkumpulan kita, misalnya kalian punya tongkrongan, ya, punya tongkrongan masing-masing. Kalian punya tongkrongan nggak, anak asrama? Enggak. Ya anak asrama mungkin jarang punya tongkrongan, tapi kalau saya yakin kalau pulang pasti punya teman tongkrongan atau ini. Jujur ya, kebanyakan kalau anak muda nongkrong, ya, ngomongnya apa yang diomongin? Kebanyakan. Kalau menurut Rahmat, biasanya kalau nongkrong sama temen yang diomongin apa? Hal-hal negatif. Hal-hal negatif, contohnya? Membicarakan yang tidak baik. Oke, membicarakan hal tidak baik. Kalau Krisno, kalau nongkrong biasanya ngomongin apa? Mengenai pengalaman. Mengenai pengalaman, oke. Kalau Evan, kalau ngegosip sama teman-teman yang cewek ngomongin apa nih? Biasa kan cewek-cewek gosip-gosip. Makanan. Nah, makanan terus ya. Oke, ya itu. Kalau kita nongkrong ataupun kita ada di sebuah perkumpulan, jarang
yang ngomongin tentang Tuhan, ya. Kemarin kita ngomongin tentang tadi dibilang sama Rahmat hal negatif, ya. Terus dibilang juga sama Krisno pengalaman, sama Evan dibilang makanan. Itu hal-hal lumrah. Anak-anak muda ya, yang dia omongin tentang hobi, tentang duit, ya, pekerjaan. Terus apa? Tentang pacar, ya kan? Itu yang diomongin kalau ngumpul nongkrong, kan? Gimana nih? Besok tanding main bola, kita harus kayak gini. Diomongin panjang lebar, bahkan bisa menghayalnya bisa nanti kalau juara kita gini kan. Ngomongin lagi tentang pacar nih. Pacar gua kayak gini. Kan, pacar gua baik banget kayak gini. Pacar lu kayak gitu enggak? Jadi saling mempertontonkan pacar saya gini, pacar si temannya kayak gini. Ya obrolan itu ngomongin tentang hal-hal yang umum. Tapi jarang ya yang ngomongin tentang Tuhan. Kalau ngomongin tentang Tuhan, jangan ngomongin tentang Tuhan deh, takut dosa gue banyak gitu kan. Gue masih banyak salahnya. Gue juga nggak terlalu rohani amat, nggak terlalu tahu tentang Tuhan, takutnya salah gitu kan. Kalau ngomongin tentang Tuhan. Jadi kalau ngomongin tentang Tuhan ini sebuah hal yang kalau di luar sana ya, jadi sebuah hal yang jarang banget diomongin. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini ya, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus ya, hal yang kita harus bicarakan terus dalam setiap perkataan kita adalah firman Tuhan. Ya. Misalnya ada teman kalian yang ngomongin tentang pacaran ya, misalnya tentang pacaran. Ya kita ngomongin pacaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Jika ada teman kita yang ngobrolin tentang pekerjaan segala macam ya, misalnya ada sebuah kerinduan teman kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, gitu kan? Aduh, ini pekerjaan gue yang ini kagak bener-bener nih, bosnya cewek, pengen lagi cari pekerjaan yang baik, gitu kan? Sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kalau ada temanmu dapat masalah segala macam, obrolin lah hati ke hati, terus ajak berdoa. Oke, masalahmu ini kayaknya kita nggak cukup kita selesaiin, kita minta tolong sama Tuhan supaya dibukakan jalan. Nggak cukup kita cari penyelesaian sendiri, kayaknya harus kayak gini nih kamu nih, ya. Kayaknya kamu harus lakukan ini. Habis itu kayak gini, ya. Tapi kita tanpa ngomong sama Tuhan. Jadi perkataan kita selalu tentang Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap perkataan kita. Kalau temanmu ada masalah, yuk kita berdoa yuk sama Tuhan. Kita minta apa? Kita minta juga saran dari Tuhan, jawaban dari Tuhan. Ya. Jadi anak-anak Kristen di tempat ini, gaya hidup orang Kristen, khususnya untuk semua orang-orang Kristen ya, dalam setiap perkataan kita harus tentang Tuhan, bukan tentang saya, karena apa? Ya, yang berikutnya ini ya, ciri hidup orang Kristen. Kenapa kita harus ngomong tentang Tuhan? Karena yang layak dimuliakan hanya Tuhan. Dibilang di ayat yang ke-11, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dibilang di ayat yang 11 ya. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu, kita selalu bilang, saya bisa kayak gini, saya bisa kayak, misalnya kalian bisa mendapat pencapaian kalian nanti suatu saat ya. Suatu saat kalian akan mendapatkan pencapaian kalian yang kalian idam-idamkan. Ya. Selalu jangan katakan itu karena saya kuat, karena saya bisa, karena saya pintar. Ya. Jangan. Bukan karena saya kuat, ya, tapi karena Tuhan tolong. Ya. Bukan karena saya bisa, tapi karena Tuhan tolong. Bukan karena saya pintar, tapi karena Tuhan yang ngasih hikmat. Semua itu karena Tuhan. Jadi selalu yang kita omongkan tentang Tuhan. Supaya apa? Supaya yang dipermuliakan adalah Tuhan.
kita hamba loh, ya, seorang pelayan, ya, seorang pelayan biasanya dihormatin nggak, dipuji nggak? Seorang pelayan loh, seorang pelayan tuh mah kan ngapain dipuji? Tugasnya begitu, jadi keset, ya kan, diinjek sama orang. Tapi kita dipuji sama siapa? Sama Tuhan kita. Kerjamu bagus ya, wah rapih gitu kan. Kamu ulet, kamu rajin, bagus ya, gitu kan? Kita dipuji oleh Tuhan kita. Ya, kita nggak pernah sebagai pelayan kan, wah bos kerjaku bagus nih, bagus kan, gitu kan? Nggak pernah kan? Kita selalu mendapatkan penilaian dari Tuhan kita. Kerjaku bagus, wah aku rajin nih kan, udah ngepel tuh, lantainya bersih kan. Nggak pernah seorang pelayan kayak gitu. Seorang pelayan, ya, seorang pelayan hanya mendapatkan pujian dari tuannya. Mantap, kerjamu bagus, naik gaji kamu ya, wah seneng gitu kan, naik gaji ya saya gitu. Jadi yang selalu kita lakukan sebagai orang-orang Kristen, ya, yang pertama adalah apa tadi yang pertama? Hidup yang saling melayani. Yang pertama saling melayani. Ya. Kita bukan bos ya, kita hamba. Kita harus melayani, bukan dilayani. Jangan sampai di tempat ini ada yang jadi bos kerjaannya, tukang suruh aja kerjaannya. Kita semua di sini sama, mau kakak tingkat mau ini ya. Kalau masalah tentang kerjaan nggak ada yang jadi bos. Kita semua sama. Misalnya kerja praktis ataupun apapun itu nggak ada yang jadi bos. Kita semua sama. Kita semua saling melayani. Bahkan kalau ada yang kakak tingkat jadi contoh buat teman-teman atau adik-adiknya. Yang kedua, perkataannya selalu tentang firman Tuhan. Jadi apapun yang kita omongin ya, baik itu di tongkrongan kita ataupun circle kita nanti bergaul ya. Kalau di sini ya oke lah, kita anak-anak asrama tiap hari ngomongin firman Tuhan ya. Karena tiap hari kita baca firman Tuhan. Karena kita sekolah teologi. Coba nanti ketika di luar, apakah akan tetap ngomongin tentang Tuhan? Ya. Karena kita sekarang ada di perkumpulan yang memang benar-benar belajar tentang firman Tuhan. Karena sekolah teologi, ya. Kemudian yang ketiga, ya, ketika kita sudah perkataan kita tentang Tuhan ya, kita akan tahu bahwa perkataan kita akan memuliakan nama Tuhan. Jadi setiap perkataan yang kita ngomongin ke si A ke si B gitu kan, tentang Tuhan gitu kan, bahwa pencapaian saya lakukan ini itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena saya. Jadi ini hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen ya. Hidup orang Kristen itu mempermuliakan Tuhan, bukan dipermuliakan, bukan pengen cari kesombongan. Karena kita adalah hamba. Oke, baik. Biarlah renungan yang singkat ini bisa memberkati semua teman-teman dan adik-adik di tempat ini, bahkan saudara-saudara semuanya yang ada, ya. Biarlah juga firman Tuhan ini bukan cuma kita dengar, tapi kita lakukan juga dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Bukan jadi sebuah teori doang, tapi kita juga punya aplikasinya.